Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Dwi Purnama dengan NIM 877853103 Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik. Filsafat ilmu memberi dasar berpikir yang ilmiah, sedangkan pendidikan menyediakan ruang nyata bagi lahirnya gagasan, penelitian, dan pengembangan ilmu baru. Hubungan timbal balik, filsafat ilmu mengawasi pendidikan agar tetap punya arah, dasar, dan batas yang jelas. Hubungan ini dijelaskan sebagai hubungan yang mutualisme, didaktis, dan dialektis, saling membutuhkan, saling memberi pemahaman, dan saling memengaruhi secara terus-menerus. Pendidikan yang bermutu tidak hanya memindahkan pengetahuan, tetapi juga membentuk cara berpikir yang tertib, kritis, dan bernilai. Sebaliknya, pendidikan yang bermakna memperkaya filsafat ilmu karena dari praktik, pendidikan muncul masalah, pengalaman, ide, penelitian, dan inovasi baru. Artinya, filsafat ilmu tidak berhenti pada teori tetapi diuji dan dikembangkan melalui kenyataan pendidikan di kelas, sekolah, kebijakan. Peran filsafat ilmu memperkuat eksistensi ilmu pendidikan dengan menjelaskan mengapa pendidikan layak disebut ilmu, apa objek kajiannya, dan apa tujuan akhirnya. Ia juga menjaga keilmuan pendidikan agar proses tidak sekedar kebiasaan atau institusi tetapi didukung alasan rasional, metode yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pemikiran sistematis. Selain itu, filsafat ilmu menjaga nilai-nilai pendidikan supaya pendidikan tidak kehilangan arah moral, etika, dan kemanusiaan. Dengan demikian, filsafat ilmu tidak sebagai pengarah agar pendidikan tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga benar secara ilmiah dan baik secara nilai. Ini penting karena pendidikan bukan sekedar menghasilkan orang pintar, melainkan juga manusia yang berkarakter. Pisau analisis filsafat ilmu disebut pisau analisis karena membedah persoalan pendidikan dari 3 sudut utama. Pertama, ontologi, menanyakan apa hakikat pendidikan, siapa peserta didik, dan apa objek yang sebenarnya dididik. Kedua, epistemologi, menanyakan bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, divalidasi, dan diterapkan melalui metode kurikulum dan proses belajar. Ketiga, aksiologi, menanyakan untuk apa pendidikan dijalankan dan nilai apa yang ingin dibentuk seperti etika, moral, karakter, dan manfaat sosial. Tiga sudut ini membuat persoalan pendidikan bisa dilihat lebih dalam, bukan hanya dari hasil belajar tetapi juga dari dasar, cara, dan tujuannya. Contoh penerapannya, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan dapat dilihat pada kurikulum. Kurikulum yang berlandaskan filsafat ilmu tidak hanya menemukan materi tetapi mendorong berpikir kritis, analisis, dialogis, dan reflektif. Dalam pembelajaran ini bisa diwujudkan lewat diskusi, proyek, pemecahan masalah, dan kegiatan yang menghubungkan teori dengan realitas. Kebijakan pendidikan filsafat ilmu membantu merumuskan tujuan pendidikan yang tidak hanya akademik tetapi juga manusiawi dan berorientasi karakter. Dalam proses pembelajaran, guru dapat memakai pertanyaan ontologis, epistemologis, dan aksiologis untuk menuntun siswa memahami materi secara mendalam. Misalnya, apa hakikat konsep ini, bagaimana kita mengetahuinya, dan apa manfaat nilai bagi kehidupan. Jika dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu dan pendidikan saling menguatkan, filsafat ilmu memberi dasar, arah, dan nilai bagi pendidikan, sedangkan pendidikan memberi ruang praktik yang membuat filsafat ilmu itu berkembang.
Karena itu, hubungan keduanya penting untuk membentuk pendidikan yang ilmiah, bermakna, dan berkarakter.